السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah, di mana pembahasan kita alhamdulillah sudah sampai di akhir pembahasan pada buku panduan keluarga sakinah ini. InsyaAllah kita akan masuk ke bab 22, di mana pertemuan terakhir sudah kita selesaikan di bab 21 berkaitan dengan iddah, cara menghitung iddah atau yang berkaitan dengan iddahnya para wanita, yang berkaitan dengan wafatnya suami atau berkaitan dengan iddah talak dan yang semisalnya. Kemudian di bab yang ke-22, dan ini sepertinya bab yang terakhir. Ya, ini merupakan bab terakhir, bab 22, di mana penulis di sini akan membahas tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Setidaknya beliau ingin memaparkan dan memberikan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang miring, tuduhan negatif terhadap Islam, di mana sebagian manusia menuduh Islam memberikan ruang yang sempit untuk para wanita. Padahal sebenarnya ini adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan miring ataupun tuduhan negatif yang tidak berdasar sama sekali, atau dikarenakan kesalahfahaman mereka dalam memahami beberapa poin-poin syariat di dalam Islam. Akan tetapi sekiranya mereka mau memahaminya secara global, secara keseluruhan dengan pemahaman para ulama, niscaya mereka akan mendapati betapa dinul Islam itu sangat sayang kepada kaum wanita dan sangat-sangat memperhatikan kaum wanita, di mana sudah kita sampaikan sebelumnya, di antara bentuk penjagaan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat umat Islam ini, berusaha untuk mengangkat derajat para wanita dari kehinaan dan kerendahan di masa jahiliyah, di mana di masa jahiliyah kita ketahui bersama wanita itu sangat direndahkan, bahkan dianggap sebagai benalu, dianggap sebagai beban hidup bagi kaum laki-laki. Datanglah Islam. Ketika Islam datang, maka Islam memuliakan para wanita, justru mengeluarkan wanita dari kubangan jahiliyah yang sangat direndahkan. Bahkan saat kelahirannya saja membuat wajah-wajah mereka menghitam saking bencinya dengan anak wanita, sehingga tidak jarang di antara mereka yang langsung membunuh anak wanita jika mengetahui yang lahir adalah anak wanita ataupun anak perempuan. Belum lagi setelah mereka besar, setelah mereka dewasa, hanya dijadikan sebagai pemuas saja, terutama bagi kaum laki-laki. Ya, mereka dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu saja dan bentuk-bentuk penghinaan yang lainnya. Maka datanglah Islam.
dengan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan untuk semua manusia, yang mengajarkan kepada umat ini, kepada umat Islam, bagaimana cara menempatkan wanita ataupun memuliakan wanita sesuai dengan derajat, tingkat dan martabat yang sudah Allah taala berikan. Taib. Jadi kata penulis di sini, kedudukan wanita dalam Islam. A. Islam memuliakan wanita. Kata penulis di sini bahwa penulis membahas masalah ini karena orang-orang yang dengki dan orang-orang bodoh menganggap Islam telah merendahkan martabat wanita dengan syariat-syariatnya. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi penulis di sini terdorong untuk mengakhiri buku panduan keluarga sakinah ini membahas kedudukan wanita di dalam Islam. Dikarenakan di sana ada sebagian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terlalu cepat memberikan komentar tanpa mempelajari secara mendalam terlebih dahulu tentang Islam itu sendiri, sehingga mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang miring, yang menyimpang, yang bisa membengkokkan kelurusan pemikiran manusia. Karena pada aslinya manusia itu harusnya memiliki pikiran yang sesuai dengan fitrah Islam. Itu aslinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia di atas fitrah, yakni fitrah Islam. Setiap orang, setiap manusia yang Allah taala lahirkan, mereka sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima Islam itu sendiri. Tapi karena faktor lingkungan, pertemanan, persahabatan, dan tokoh-tokoh yang menyimpang, yang memberikan pemasukan pemikiran yang menyimpang juga, ya, kemudian juga ada unsur gangguan atau godaan syaitan yang memberikan bisikan-bisikan menyimpang di dalam jiwanya, di dalam fikirannya. Akhirnya mereka salah faham dan menyelisihi fitrah Islam. Nah, oleh karena itu penulis di sini terdorong untuk membahas ini di akhir buku ini, karena di sana ada orang-orang yang mungkin karena kebodohan dan mungkin karena kedengkian, terutama dari musuh-musuh Islam itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana tipikalnya Yahudi. Kata Allah taala, hasadan min indi anfusihim. Itu karena hasad dan dengki dari diri mereka sendiri, kata Allah taala. Jadi mereka dengki, mereka hasad, mereka iri dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin itu turun kepada mereka, tapi mereka gengsi untuk ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa peristiwa kita dapat, sekiranya ini turun kepada kami, sekiranya ini turun kepada kami. Mereka berharap agar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya diturunkan kepada mereka. Tapi tidak demikian. Allah Ta'ala telah memilih dengan kudrahnya, dengan takdirnya, dengan kekuasaannya dan keadilan serta kebijaksanaannya, memilih yang lebih tepat dari dugaan mereka dan keinginan mereka. Taib. Nah, oleh karena itu beliau di sini ingin meluruskan hal-hal tersebut yang beliau dapati berupa penyimpangan di dalam pemahaman, di dalam memahami syariat-syariat Islam ini, terutama yang berkaitan dengan kedudukan wanita. Nah, selanjutnya kata beliau, hal itu berkaitan dengan anjuran tetap berada di rumahnya. Ya, di dalam Islam sudah kita bahas bagaimana Islam, Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para wanita agar mereka tetap bertahan di rumahnya. Paling afdol, paling utama tempat sholat mereka adalah di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat yang tersembunyi. Ini difahami dengan pemahaman yang sempit oleh sebagian orang, dengan anggapan bahwa Islam mempersempit ruang gerak para wanita di dalam Islam, sehingga mereka harus di rumah. Sampai untuk sholat sekalipun tidak boleh ke masjid.
Padahal tidak ada bahasa di dalam syariat Islam nggak boleh ke masjid. Tapi bahasanya lebih afdol di rumah. Begitulah orang yang sudah sempit pemahamannya, yang sudah terdorong kedengkian, sehingga kalimat yang harusnya bisa difahami dengan benar diputarbalikkan. Dikatakan Islam melarang para wanita sholat ke masjid. Padahal nggak pernah kita dapati Allah Ta'ala atau Rasulnya mengatakan jangan biarkan wanita ke masjid, laranglah wanita ke masjid. Itu tidak ada. Yang ada bahwa Allah menginginkan dan Rasulnya menginginkan agar mereka menempati tempat sholat yang paling afdol, yang pahalanya mengalahkan pahala kaum laki-laki yang sholat di masjid. Kalah kaum laki-laki. Kalau mereka bersama kaum laki-laki di masjid, pahalanya sama seperti kaum laki-laki. Karena laki-laki ini sama seperti wanita, artinya seperti saudara dalam hal penciptaan hukum asal. Ya, sebagaimana telah disebutkan di dalam beberapa hadis itu, bagaimana wanita ini adalah syaqaiqur rijal. Ya, bahwasanya wanita ini juga saudara kandungnya kaum laki-laki, saudara kandung saja, laki-laki perempuan. Enggak ada di sisi Allah Ta'ala pembedaan bahwasanya laki-laki anak kandung, wanita anak tiri. Itu tidak ada. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita itu an-nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, bahwasanya wanita itu merupakan saudara kandungnya laki-laki. Artinya Allah Ta'ala pada hukum asalnya tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan. Hanya beberapa kondisi dan keadaan dikarenakan agar si wanita bisa mendapatkan fungsi kewanitaannya lebih utama. Demikian juga ada nanti laki-laki yang membedakan dengan perempuan agar laki-laki mendapatkan fungsi yang paling utama dari kelaki-lakiannya. Nah, itu dia. Karena memang sisi pembedaannya itu nanti berkaitan dengan maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat. Taib. Nah itu. Maka kata beliau selanjutnya, hal ini berkaitan dengan anjuran tetap berada di rumahnya. Ini salah faham orang-orang yang dangkal pemahaman tadi atau orang-orang yang dengki tadi. Atau wajibnya mereka memakai jilbab. Ini ada saja, bahkan ada semacam perkumpulannya. Ada semacam pembelanya, ya komunitasnya lah, dengan alasan komunitas pembela hak asasi manusia. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwasanya pembebanan syariat ataupun memerintahkan wanita keluar rumah itu harus menutup. Nah, ini merupakan pembatasan hak asasi manusia sebagai ya makhluk Tuhan yang bebas. Manusia punya kebebasan, kata mereka, sehingga tidak boleh dibatasi wanita itu harus berjilbab ketika keluar rumah, harusnya sama seperti kaum laki-laki yang mereka juga punya kebebasan ketika keluar rumah, wanita juga. Ya, ada komunitasnya yang membela wanita seperti ini, dan ada di antara para wanita-wanita muslimah yang terpengaruh dengan seruan-seruan syaitan seperti ini. Lalu mereka meninggalkan bimbingan agama mereka di dalam Islam, tertarik dengan statement ataupun ya pemikiran-pemikiran yang telah dilancarkan oleh mereka dan diviralkan, kemudian di-share, dibagi-bagi tulisan mereka, pernyataan mereka, video mereka. Orang-orang yang atau para wanita yang lemah agamanya ataupun kaum muslimin wal muslimat yang lemah keimanan dan ilmunya, mereka pun percaya dan tertarik. Iya ya. Nah, mereka pun ikut menyimpang dalam masalah apa? Dalam masalah jilbab, dalam masalah wanita lebih utama di rumah, ya, ataupun sampai kepada wajibnya melayani suami. Ya, wajibnya melayani suami. Ada saja alasan-alasan di antara mereka yang dengan atas nama pembela lah begitu, ingin membela para wanita. Karena wanita itu tidak boleh tertekan di rumah. Wanita itu harus juga selangkah lebih maju atau sama dengan laki-laki. Ya, mereka juga harus menempati sektor-sektor di mana kaum laki-laki pun di situ
memiliki aktivitas, kedudukan pekerjaan. Akhirnya mulailah mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan meninggalkan rumah tangga mereka, meninggalkan suami mereka, meninggalkan anak-anak mereka, disibukkan di luar rumah sebagaimana kaum laki-laki pun sibuk di sana. Nah, akhirnya apa? Pendidikan generasi pincang. Terjadi kepincangan generasi, pertumbuhan generasi. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena ketika Islam itu datang memberikan keseimbangan. Ya, sebuah koordinasi yang baik antara laki-laki, perempuan, suami, istri. Pada intinya kan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat terutama yang berkaitan dengan rumah tangga, Allah taala bukan ingin merendahkan salah satu di antara keduanya. Allah taala tidak ingin merendahkan kaum laki-laki sebagai suami dan tidak juga ingin merendahkan wanita sebagai istri. Hanya saja Allah taala dan Rasulnya ingin membimbing rumah tangga umat Islam ini agar serasi, sejalan, ya, memiliki koordinasi yang rapi, yang bagus antara suami dan istri, bukan difahami dengan berat sebelah sehingga dianggap wanita itu hanya budak di dalam rumah, tugasnya hanyalah berkaitan dengan kasur, dapur, nah itu ya, tempat tidur, hanya sebatas itu saja. Mereka dicegah, dilarang, tidak boleh keluar rumah, padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Ada saat-saatnya memang wanita itu dibutuhkan untuk menempati, ya, sektor-sektor sosial misalnya di luar rumah yang itu dibutuhkan para wanita. Ya, semisal lah saat ini misalnya kita ingin ke rumah sakit, berapa banyak di antara kita yang bertanya, ada nggak dokter perempuan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Karena seperti itu. Ada nggak, kalau bisa ada nggak perawatnya yang perempuan? Kenapa? Karena yang dia bawa itu istrinya, yang dia bawa itu anak perempuannya, yang dia bawa itu adalah ibunya, yang ingin ditangani oleh wanita juga. Berarti ini satu saja, satu sektor saja, mungkin ada di sana yang lainnya. Ya, berarti wanita juga dibutuhkan untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, maka yang paling penting adalah memberikan pemahaman yang seimbang. Walaupun hukum asalnya kita dapati keutamaan wanita itu adalah di rumah, berkaitan dengan rumah tangga antara suami istri, yaitu kewajiban mereka untuk melayani suami. Di antara bentuk pelayanan yang sudah kita jelaskan, yang wajib dilakukan oleh seorang istri ketika sang suami memerintahkan kepada istrinya perkara yang ma'ruf, bukan munkar, maka wajib si istri untuk memenuhinya, apapun itu. Selama itu bukan perkara mungkar dalam timbangan syariat Islam dan si istri memiliki kemampuan mustati'ah, maka wajib si istri untuk melayani suami. Maka mintalah izin kepadanya. Nah, itu nanti kan ada pembahasan, sudah ada pembahasannya. Ini hanya mengingatkan kembali, ya, di pembahasan penutup ini ataupun pembahasan terakhir. Taib. Kemudian alasan mereka yang lain, diterimanya persaksian 2 orang wanita sedang laki-laki cukup 1 orang saja. Ini menurut mereka nggak adil. Masa laki-laki dalam hal persaksian cukup 1, tapi kalau diganti wanita harus 2. Ini merendahkan wanita, kata mereka. Padahal ketika Islam menetapkan demikian, itu ada alasan. Nabi SAW di dalam beberapa riwayatnya sudah menjelaskan bagaimana kondisi akalnya wanita dibandingkan laki-laki, bagaimana kondisi agamanya wanita dibandingkan laki-laki. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita SAW, sehingga ini menjadi alasan kuat kenapa Nabi SAW menetapkan persaksian 1 orang laki-laki, menggantinya harus 2 orang wanita. Nah, itu dia. Tapi untuk mereka yang tidak menerima ini karena kebodohan mereka tadi, atau mungkin karena kedengkian mereka terhadap syariat Islam.
Taib, atau berkaitan dengan hak waris, separuh dari hak laki-laki, ini juga tidak diterima oleh mereka, atau dijadikan alasan bahwa Islam tidak memberikan keseimbangan, tidak adil terhadap para wanita. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Ini sama saja seperti mengoreksi sang pencipta. Kalau makhluk yang kita koreksi kebijakannya, ini masih memungkinkan, karena anak keturunan Adam berpotensi berbuat kesalahan, kekeliruan, sehingga ada saja keputusan dan kebijakan yang bersumber dari manusia yang tidak relevan terhadap objek yang diinginkan misalnya. Ini memungkinkan karena melihat kelemahan manusia, sepintar apa dan secerdas apapun, maka punya kelemahan dalam hal kebijakan. Tidak usah kita ambil manusia termulia, Nabi termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita dapati keputusan beliau itu salah? Pernah atau tidak? Pernah. Jangan dikira enggak pernah. Pernah. Ada keputusan Nabi waktu itu keliru, ditegur oleh Allah. Oleh karena itu beliau dikatakan maksum, bukan tidak ada salahnya, tapi dijaga dari kesalahan. Pada kesalahan yang diambil oleh Nabi dijaga oleh Allah, kesalahannya diperbaiki oleh Allah Ta'ala, atau kesalahan beliau itu tidak fatal sehingga mengakibatkan kerusakan pada syariat Allah. Bukan itu. Tapi walaupun bagaimanapun beliau dengan penjagaan dari Allah Ta'ala ingin tunjukkan bahwa beliau manusia biasa, ada kesalahannya, tapi kesalahannya itu tidak fatal. Tidak seperti kita selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau, potensi salahnya itu besar. Ya kan? Potensi salahnya itu besar. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ah, itu dia. Taib ya. Nah, oleh karena itu ya, hak waris, berkaitan dengan hak waris ini dijadikan alasan oleh mereka bahwa tidak seimbang. Ya, tidak adil. Seakan-akan mereka ingin mengoreksi Allah Ta'ala atau mengatakan bahwa kebijakan Allah di dalam syariat Islam itu tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Na'udzubillah. Ya, taib. Sehingga masih banyak kita dapati umat Islam hari ini saat mereka menghadapi harta yang ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah, mereka mengambil keputusan sesuai nafsunya sendiri. Apa itu? Bagi rata. Ya, bagi rata kata mereka. Maka silahkanlah nanti mereka berhadapan dengan pencipta mereka. Ya, ketika mereka lebih mengutamakan pembagian sesuai dengan diri mereka, seakan-akan mereka menyamakan diri mereka dengan Allah. Karena ketika seorang makhluk, seorang manusia yang Allah cipta meninggal, hartanya, kepemilikannya diserahkan kembali kepada yang memberi. Siapa yang memberi harta semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Selama kita masih hidup, kita diberikan mandat oleh Allah, hak untuk membagi-bagi harta kita secara benar. Selama kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah wafat, maka tidak ada yang berhak untuk membagi-baginya sesuka hati kecuali kembali kepada pemberi mandatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan ya dengan kesombongan atau merendahkan hukum Allah, hukum waris tadi, maka ini yang berat. Kita khawatir kepada pintu-pintu kufur. Tapi kalau cuma sebatas hawa nafsu, maka ini maksiat, dosa besar. Karena dia melihat kalau sesuai hukum waris kecil saya, ini harus saya besar juga. Ini kan, ini hawa nafsu. Ini tidak masuk kepada kufur akbar, tapi ini hawa nafsu, dia lebih kepada dosa besar. Ya, karena sudah ya pemikirannya sudah buta ataupun gila harta. Ya, sudah gelap dengan pengin harta yang banyak. Nah, seperti itu. Taib ya.
Atau kedengkian mereka hanya karena Islam membolehkan seorang laki-laki ta'addud, poligami, atau beristri lebih dari satu. Nah, ini juga menjadi sasaran empuk dari pembenci-pembenci Islam. Ketika mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang laki-laki dalam satu waktu beristri lebih dari satu atau maksimal 4, sementara wanita tidak boleh, ini enggak adil. Ya, ini tidak adil kata mereka. Bahkan ini mengandung unsur kezaliman. Ya, maka yang seperti ini menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam tadi yang membenci Islam atau orang-orang yang bodoh lah. Walaupun mereka masih mengklaim bahwa diri mereka mencintai Islam. Tapi poin-poin tadi mereka benci atau sebagiannya, atau pada poin terakhir tadi dengan anggapan ya banyaklah alasannya, nggak ada manusia yang mampu adil, ya, dengan alasan seperti itu. Padahal sifat adil itu tidak hanya pada seorang laki-laki yang beristri 4, ya kan? Sikap adil itu ada pada setiap orang yang di bawahnya ada orang-orang yang dipimpin lebih dari satu. Harus adil. Ya, maka jangan dikira seorang ibu itu tidak terkena, tidak dituntut oleh ya Allah Ta'ala sikap adil. Seorang istri juga dituntut adil. Pada perkara apa? Nah, ini dia. Pada perkara anaknya yang lebih dari satu. Seorang ibu juga dituntut adil. Kalau tidak, berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi bukan alasan, itu bukan alasan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik hambanya agar punya pahala adil. Bagaimana kita bisa dapat pahala adil? Kalau kita tidak diuji dengan objek-objek yang bisa terbentuklah sikap adil pada kita. Jadi bukan hanya pada seorang suami yang beristri 4 saja atau lebih dari satu saja yang dituntut untuk adil. Semuanya kita. Karena sebenarnya definisi sederhana dari sikap adil, sebenarnya ya, definisi sederhana dari sikap adil apa? Masya Allah ya. Menempatkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Itu sebenarnya definisi adil yang ringan lah sebenarnya. Yang paling minim itu dasarnya. Adil itu adalah seorang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya ini air minum, dari mana tempat masuknya ini ketika kita mengkonsumsi air minum? Kan bukan dari telinga. Itu enggak adil seperti itu. Alias apa? Apa lawannya? Zalim. Ya, resiko zalim. Sama tadi ketika seorang laki-laki beristri 2, saat dia tidak menempatkan istrinya masing-masing pada tempatnya, maka dia jatuh pada zalim. Gak adil dia seperti itu. Istri pertama begini, istri 2 begini, istri 3 gak adil, gak pada tempatnya. Maka dia harus letakkan. Istri pertama misalnya anaknya 10, istri kedua belum punya anak misalnya. Tempatkan secara adil, ya, sesuai hukum Islam, bukan sesuai selera istri, bukan, ya, sesuai hukum Islam. Itu yang harus dia pelajari, itu yang harus dia aplikasikan, dan tidak hanya pada mereka, tapi pada setiap muslim dan muslimah. Wanita juga dituntut bersikap adil. Jangan dikira mereka nggak dituntut adil. Keadilan wanita juga dituntut berdasarkan definisi tadi. Mereka harus bisa menempatkan di dalam rumah tangga itu semua pada tempat yang Allah syariatkan. Mereka dikasih amanah oleh suaminya, ini 5 juta untuk sebulan misalnya. Hati-hati, bisa zalim mereka kepada suami tatkala mereka tidak menempatkan 5 juta ini pada tempat yang dibutuhkan. Nah, itu dia. Jangan dikira hanya suami saja dalam perkara poligami. Cuma karena memang sudah dengki dengan Islam, begitu terlihat Islam membolehkan menikah lebih dari satu,
Zalim, mana mungkin adil? Tidak ada manusia bisa adil. Ini pernyataan bodoh seperti itu. Ya, ini pernyataan yang mengandung kebodohan ketika menyikapi syariat poligami dengan mengatakan tidak ada manusia yang bisa adil. Berarti sama saja dia telah menghinakan dirinya sendiri. Berarti dia juga mengatakan saya pun zalim. Kan bodoh ini namanya. Sementara yang namanya orang Islam pengen selamat dari kezoliman. Mana ada orang Islam mau jatuh dalam kezoliman? Ya kan? Kita semua ini pengen lepas dari dosa zalim, tapi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan belajar kita kita rubah lagi, perbaiki lagi. Ya, sebagaimana ibaratkan bangunan, kita renovasi lagi, ya kita baikin lagi. Kan seperti itu. Kita sebagai umat Islam, kita tidak bisa juga menyatakan diri kita paling bersih. Kata Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian paling bersih, karena memang nggak ada di antara kita ini yang selamat dari salah. Nggak ada di antara kita ini yang selamat dari zalim. Nggak ada. Setiap kita ini ada dosa zalimnya. Ya, setiap kita ini ada dosa ketidakadilan kita, ada. Makanya ketika turun ayat yang mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini turun goncang sahabat. Orang-orang beriman adalah orang yang enggak mencampurkan imannya dengan zalim. Bingung sahabat. Pusing mereka. Ya Rasulullah, kami ini beriman tapi kami yakin kami ini ada dosa kezoliman. Ya, ada saat-saatnya mereka minimalnya menzolimi diri sendiri. Sementara seakan-akan yang namanya orang beriman nggak boleh ada dosa zolim sedikit pun. Waduh, kami beriman ya Rasulullah. Kami beriman, betul-betul kami ini beriman. Tapi berat sekali kalau sampai nggak ada dosa dikit pun, begitu ya, nggak ada zolim dikit pun. Lalu Nabi mengatakan bukan zolim itu yang dimaksud. Oh, baru tenang. Bukan zolim itu, ternyata zolim yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Itu zolim paling besar. Ya, tapi bukan berarti kezoliman di bawah itu kita remehkan. Kezoliman kita terhadap sesama makhluk, sama manusia, jangan kita remehkan. Karena itu juga bisa sebab dengan izin Allah, jika Allah kehendaki, Allah mengikop itu, membalas itu jika dia mau, jika dia berkehendak. Karena itu di bawah kesyirikan. Karena itu ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan sedikit pun, tidak diampuni oleh Allah. Betul-betul akan disiksa, dikasih balasan kalau dosa syirik. Itu beratnya, itu bahayanya. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi di bawah syirik Allah ampuni. Untuk siapa? Liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Jadi kezaliman kita selain syirik terhadap sesama manusia, terhadap diri kita sendiri, punya kemungkinan Allah ampuni, nggak disiksa jika Allah berkehendak. Masalahnya kita sejauh mana tahu kehendak Allah, ya kan, mengampuni kita atau tidak atas dosa kezaliman terhadap sesama manusia atau terhadap diri kita, kan kita nggak tahu. Sehingga ikhtiar kita berusaha memperkecil kezaliman kita terhadap sesama manusia atau terhadap diri kita sendiri, atau meminta maaf kepada Allah, meminta afwan, meminta ampunan. Inni zalamtu nafsi fa'fu anni, inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa zalamtu ghairi zulman katsiran fa'fu anni. Ini doa dengan doa-doa. Itulah usaha kita. Taib ya. Jadi ini kembali tadi kepada masalah syariat ta'addud, poligami. Maka tidak mungkin Allah mensyariatkan ini tujuannya untuk memudaratkan hamba-hambanya. Cuma itu tadi, tidak semua orang mampu untuk menjalankan
semua syariat tadi. Ada sebagian kita bisa haji, ada nggak yang nggak bisa? Ada yang nggak mampu. Ada nggak sebagian kita yang mampu berjihad? Ada, kuat dia, punya tenaga yang kuat ngangkat senjata. Tapi ada yang tidak mampu. Di masa sahabat juga ada seperti itu, di masa Rasulullah. Ada yang mampu ikut haji bersama Nabi. Ada nggak yang tidak mampu? Ada seorang keluarga datang, ya Rasulullah, kami punya 2 ekor unta cukup untuk ikut bersamamu berangkat haji. Tapi yang 1 ekor ini biasa kami gunakan untuk menyirami kebun kami. Jika ini kami bawa, maka kebun akan hancur. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan nanti kalau tiba bulan Ramadan, umrohlah kalian. Karena umroh di bulan Ramadan sama pahalanya seperti haji bersamaku. Berarti ada waktu itu yang tidak sanggup berangkat haji bersama Nabi, dikasih solusi oleh Nabi. Berangkat umroh saja di bulan Ramadan, dapat pahala haji, semisal haji bersamaku, pahalanya, tapi tidak menggugurkan kewajiban dia. Berarti ada, maksud kita tuh ada yang sebagian orang mampu pada satu syariat, tapi sebagian tidak mampu. Apakah orang yang berhaji layak untuk merendahkan yang nggak bisa haji? Wah, nggak bisa haji. Apa begitu? Itukah ajaran Islam? Wah, nggak bisa jihad. Ngecut. Ya, begitu juga ketika ada yang mampu poligami, nggak layak dia mengatakan orang yang mungkin tidak mampu kemudian pengecut, sombong seperti itu. Nggak boleh. Ujub, rusak nanti amal ibadah dia yang dia mampu melaksanakan poligami. Karena ada yang mampu, ada. Ya, Rasulullah SAW mampu, para sahabat, para ulama, ada sebagian ulama juga ada sebagian yang mampu, ada yang mereka lebih memilih, sampai ada para ulama yang sampai tidak sempat menikah saking sibuknya mereka mengurus ilmu. Karena mereka khawatir ilmu ini hilang dengan wafatnya mereka habiskan waktunya untuk ilmu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, ya, dan mungkin yang lainnya. Nah, seperti itu. Apakah sebagian ulama merendahkan? Tidak, karena memang ada perkara penting yang lainnya yang itu membuat dia tidak sanggup di syariat yang ini. Sama seperti sebagian yang lainnya, dia disibukkan dengan ini, disibukkan dengan ini, sehingga tidak boleh. Karena kita dapati, ya, terutama di zaman sekarang inilah gitu ya, biasa kan lagi pamer-pamernya poligami, sampai ada joget poligami, kayaknya ada tepuk poligami kah, seperti itu. Ini satu hal yang gak layak, menampilkan istri-istrinya di medsos, ya kan, pamer seperti ini gak layak lah, ya. Potensi ria itu besar, dan hati-hati, itu bisa jadi kesyirikan terhadap syariat, ya. Kalau misalnya ingin memberikan tips-tips tentang keberhasilannya, berikan saja pelajaran-pelajaran, bukan memamerkan seperti itu, ya. Apalagi membiarkan istrinya berjoget-joget, kan gak layak. Ditonton oleh laki-laki bukan hanya 1-2, bahkan bisa ribuan. Malu seperti itu. Taib, karena Islam ini punya izzah, kita ini punya kehormatan, ya. Dengan syariat-syariat itu kita jaga kehormatan diri kita, agama kita, dan sunnah Nabi SAW. Taib, ya. Namun poin-poin tadi beliau jadikan sebagai bukti bahwa ada banyak perkara sebenarnya, ada banyak yang lainnya yang dijadikan sebagai sasaran empuk untuk menjatuhkan Islam, terutama yang berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan wanita, atau syariat-syariat yang berkaitan dengan wanita. Taib. Lanjut kata beliau, sungguh dibolehkan poligami justru mengangkat martabat kaum wanita. Benar, ya. Kalau mau dibahas secara mendalam dari sisi jumlah, ya kan, dari sisi jumlah memang wanita lebih banyak. Kemudian potensi wafat, meninggal dunia, resiko kematian itu lebih besar pada kaum laki-laki, ya. Resiko kematian itu lebih besar pada kaum laki-laki. Makanya Nabi sendiri SAW sudah banyak
Di hadis-hadisnya memerintahkan di antara amalan yang dianjurkan adalah memperhatikan para janda. Ya, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berusaha menyantuni para janda dan orang miskin itu seperti mujahid, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Berarti dari dulu memang Nabi udah faham betapa banyaknya wanita yang ditinggal mati suami. Apalagi dulu masa-masanya berperang, masa-masa Islam itu ekspansi, ya, untuk melakukan penyebaran Islam yang berisiko kepada ajakan perang. Kan aslinya bukan ngajak perang, tapi aslinya adalah menyebarkan Islam, tapi ditolak. Ya, diajak perang. Nah, Islam punya izzah, Islam punya wibawa. Ketika mereka diajak Islam lalu ngajak perang, ayo. Ya, Allah mensyariatkan jihad juga, kita al-fisabilillah, berperang. Sehingga banyak pada waktu itu laki-laki kaum muslimin yang berangkat lalu mereka mati syahid. Bagaimana istri-istri mereka? Janda. Lalu datanglah Nabi SAW. Ini masih banyak laki-laki, baik itu yang sudah beristri ataupun belum. Kata Nabi, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Laki-laki yang berusaha menyantuni para janda, walaupun tidak harus menikahinya, tapi dengan menikahinya itu lebih utama. Ya, karena bentuk santunan tanpa menikahinya ya paling ngasih berapa, kan begitu. Kan tidak mungkin tiap hari diperhatiin. Paling sekali ngasih itu sebulan sekali. Kan begitu bentuk santunan saja. Tapi kalau menikahinya tidak hanya bentuk santunan uang begitu saja, bukan bentuk nafkah saja, tapi semuanya. Sehingga statusnya menjadi istri. Nah, begitu. Ya, itu di dalam Islam. Ini bukti bahwasanya risiko kematian itu sangat besar bagi kaum laki-laki. Sementara dari sisi jumlah lebih banyak kaum wanita. Ya. Sementara kaum laki-laki banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Ya, risiko meninggalnya itu besar. Kenapa? Karena memang aktivitas mereka lebih banyak di luar rumah atau pada sektor-sektor yang memang risiko kematiannya besar. Seperti saat ini saja misalnya di sektor apa gitu ya, mungkin yang di laut, di pertambangan, di pembangkit listrik misalnya, manjat-manjat di tiang listrik yang bertegangan tinggi, resiko kesetrum misalnya, kan begitu kan, meledak, terbakar, tertabrak. Nah, itu kan besar resiko kematiannya. Ya, dibandingkan wanita umumnya di mana? Di rumah. Ataupun kalau mereka kerja keluar rumah lebih banyak di pasar, berdagang, di kantor, bagian administrasi, kan begitu ya. Nah, kan seperti itu, bagian surat menyurat, pengetikan, komputerisasi dan semisalnya. Beda dengan laki-laki, dia ada di sektor-sektor yang berat karena memang dia memiliki tenaga yang lebih besar daripada wanita. Tapi seperti itu. Jadi kata beliau di sini, sungguh dibolehkannya poligami justru mengangkat martabat kaum wanita. Tadi ya, dengan alasan demikian. Bagaimanapun seorang wanita yang bersuami itu lebih baik daripada wanita yang hidup sebagai perawan tua, hidup menjanda, atau bahkan bergelimang dosa. Ya jelaslah bersuami lebih utama daripada dia bergelimang dosa. Maksudnya bergelimang dosa lagi menghinakan diri dengan hidup menjadi pelacur. Ya jelas Islam lebih mengutamakan seorang wanita bersuami walaupun suaminya tersebut sudah memiliki istri. Ya, itu lebih utama bagi dia daripada dia hidup melacur, atau daripada dia sendiri, baik itu janda ataupun masih perawan, dia sendiri lebih baik dia bersuami. Makanya sering sekali ya para asatidzah kita mungkin ya, atau saya pribadi, saat terjadi pertengkaran suami istri, bahkan pengadilan agama sekalipun, saat diajukan kasus-kasus tuntutan perceraian misalnya, maka mereka akan memediasi, mengutamakan damai, mengutamakan untuk lanjut, mencoba kembali, memperbaiki, masing-masing memperbaiki. Pasti seperti itu. Gak ada pengajuan ke pengadilan agama, diajukan kasus, dipelajari, langsung ketok palu. Jaranglah ada seperti itu. Ya, jarang seperti itu. Yang saya tahu itu akan ada mediasi dulu. Ya, ditempuh dulu jalan damai,
dipelajari, ternyata hanya perkara ini saja, ini masih bisa lah, masih bisa dikompromikan sehingga tidak perlu harus diminta cerai. Kecuali udah beberapa kali dipanggil kemudian tidak datang, nah itu bisa beda lagi ya. Tidak ada, ya sudah, karena mungkin statusnya si wanita atau si laki-laki pengen cepat berpasangan, karena dengan tidak mau dipanggilnya pasangannya tadi ini, maka ya sudah diputuskan, diketuk palu, disahkan perceraiannya. Taib ya. Nah demikian. Kenapa? Karena pertimbangannya para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang sudah memiliki anak. Ketika cerai itu tidak hanya berefek pada kedua belah pihak, itu yang perlu diperhatikan. Ya, pengaruh dari cerai tadi ini tidak hanya pada suami dan istri bagi yang sudah punya anak, tapi memberikan pengaruh juga pada anak. Itu harus diperhatikan. Artinya apa? Enggak apa-apalah kita sebagai orang yang lebih tua mengalahkan ego kita untuk pisah, untuk mempertahankan anak-anak ini agar mereka tetap berstatus punya ayah ibu yang masih satu rumah. Ya, ini membantu pembentukan mental anak. Pertumbuhan mentalnya pastinya juga akan berefek kepada pertumbuhan spiritualnya. Ya, pertumbuhan ininya lah, kan semuanya ya, mentalnya ataupun secara ya fisiknya juga. Ya, fisiknya, karena dengan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kalaupun misalnya mereka tidak memiliki anak, mereka kan punya keluarga, pastinya perpisahan mereka, perceraian mereka akan memberikan efek juga kepada keluarga dari kedua belah pihak. Itu dia. Apalagi yang dahulunya mungkin antara suami istri ini punya keluarga yang dia dijodohkan karena sudah bersahabat orang tuanya dari lama. Nah ini itu kan berat, ini harus difikirkan. Mereka itu menikah karena kedua orang tua mereka juga mungkin antara ayah dan ayah mereka sudah bersahabat sejak kecil. Yang mereka sudah bercita-cita anak kita nanti kita nikahkan. Kan ada yang seperti itu, ada aja yang seperti itu. Itu kan bisa jadi pertimbangan. Ya, untuk menahan ego dulu agar berpisah. Karena memang umumnya itu disebabkan pertengkaran gitu ya. Bukan karena ada memang sebab-sebabnya mereka itu pengen cerai, mungkin karena maksiat yang sangat besar. Ya, mungkin karena sebab maksiat yang sangat besar. Tapi jika di sana ada kesabaran, menunggu waktu sampai ya pasangannya itu sadar misalnya, dia siap untuk mendakwahi, menasehati, itu lebih afdol. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kalau melihat mempertimbangkan anak, keluarga dan seterusnya. Taib ya. Nah maka ini kata beliau, bagaimanapun seorang wanita yang bersuami itu lebih baiklah pastinya daripada tidak memiliki suami, apalagi dibandingkan dia hidup dengan ya menjual kehormatannya atau melacur. Bahkan ada wanita yang jahat dan zalim mengatakan kepada suaminya, lebih baik engkau berzina melacur daripada aku dimadu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini tidak boleh. Kata-kata seperti ini ya terucapkan dari lisan seorang wanita yang beragama Islam. Gak boleh ya. Karena ini sama saja menyamakan syariat Allah yang mulia, menikah. Karena poligami itu masuk kategori apa? Menikah. Syariat bukan itu? Syariat. Sesuatu yang haram dulunya dengan nama Allah halal. Ya, dengan menyebut nama Allah, dengan syariat Allah nikah, halal yang sebelumnya haram. Laki-laki wanita haram pada hukum asalnya. Makanya ada kaidahnya itu, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu. Ya, hukum asalnya itu tahrim sampai datang bukti penghalalan. Hukum asal abda, ya ini kemaluan maksudnya. Hukum asal daging, maksudnya daging hewan itu hukum asalnya haram. Tidak boleh sembarangan kita potong misalnya buntut sapi lagi hidup, gitu kan? Kita potong buntutnya, kita sop. Halal nggak buntutnya itu? Haram. Sampai datang bukti penghalalannya. Apa itu? Sembelih.
Itu buktinya. Begitu juga apa yang membuktikan bahwasannya kemaluan ini bisa halal? Akad nikah. Jadi ada sebab-sebab hatta yaji al-hillu dalam syairnya itu, sampai datang sebab penghalalannya dalam Islam. Ya, al-aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi, ya, wal amwal. Demikian juga jiwa. Tidak boleh ditumpahkan darahnya sampai ada sebab yang menghalalkan. Apa itu? Misalnya dia membunuh, maka ini sebab dia boleh dibunuh. Dia berzina sudah menikah, dirajam misalnya. Atau amwal, harta, hukum asalnya haram diambil. Ada harta misalnya tergeletak 100.000, boleh nggak langsung kita miliki? Nggak boleh, walaupun kita nggak tahu pemiliknya. Ini aja nggak boleh, luqatah namanya, ada hukum luqatah sendiri. Barang tercecer yang nggak diketahui pemiliknya, ya, tidak boleh langsung kita miliki itu. Apalagi jelas-jelas kita tahu itu miliknya orang itu, kita ambil. Wah, lebih parah lagi. Yang tidak tahu, jelas-jelas nggak tahu pemiliknya saja, haram langsung dimiliki kecuali dia menunggu 1 tahun. Itu pun dengan catatan dia harus mengumumkannya. Sampai seperti itu. Dia umumkan dulu, dia umumkan. Setelah 1 tahun boleh nggak menggunakannya? Bukan memilikinya, boleh menggunakannya. Tapi nanti setelah itu kalau ada yang mencari harta tadi dan jelas pemiliknya, dia wajib mengembalikan. Dia hanya wajib menggunakan hak guna pakai saja, bukan hak guna bangunan ya. Karena tidak ada tanah tercecer. Ya, ada tanah tercecer, tidak ada ya. Hak guna bangunan, hak guna pakai saja. Barang tercecer tadi hak guna pakai saja. Kalau sampai kita wafat nggak ketemu juga sama pemilik, insya Allah kita dimaafkan. Kenapa? Karena kita udah ngumumkan, ya, kita udah umumkan sudah 1 tahun, lalu kita pakai. Taib. Nah itu ya, itu tadi pengembangan dari masalah al-abdha', yaitu kemaluan. Sehingga hukum asalnya itu haram sampai datang penghalalannya itu nikah. Jadi jangan sampai seorang istri mengatakan daripada kau menikah lagi padahal sah akadnya, misalnya itu syariat, lebih baik kamu sama pelacur saja. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah, ya. Dan ada aja yang terjadi seperti ini. Saya pernah dengar ceritanya, tapi ya pernah saja dengar ceritanya seperti itu. Ya, nauzubillah. Taib, kita lanjut. Dalam Islam, seorang laki-laki itu lebih baik dan lebih mulia jika menikah lagi atau berpoligami daripada dia berzina, gitu ya, atau melacur. Ya. Karena saya minum kopi dulu. Nah, ini perlu saya tegaskan juga, karena ada beberapa kasus yang terjadi ketika ingin berpoligami dengan alasan khawatir berzina. Dia sudah punya istri, kemudian dia khawatir daripada saya berzina, saya menikah lagi. Tapi ketika dipelajari apa sebab-sebabnya Anda bisa terdorong berzina lagi sementara Anda punya istri, ya kan, ini perlu dipertanyakan. Jangan hanya sebatas alasan, Ustaz, ini gimana, istri saya tidak setuju saya menikah lagi, sementara saya berpandangan daripada saya berzina lagi kan lebih bagus saya menikah lagi. Tapi kamu punya istri yang pertama, ada istrinya, ada, lah ngapain berzina? Habisin saja istri yang pertama. Kan begitu. Ya kan? Kenapa Anda bisa terdorong berzina? Ternyata usut pacaran. La haula wa quwata billah. Ya salah alasannya itu untuk poligami karena pacaran lagi, atau bahasa sekarang apa namanya? Selingkuh kah gitu ya. Salah itu. Enggak boleh begitu. Ya. Jadi harus dipertimbangkan ini. Kok kenapa kan begitu? Lebih bagus dia mengatakan bahwasanya dia jaga diri, jangan sampai
memasuki pintu-pintu yang bisa mengarahkan kepada zina. Jangan pacaran. Ya, jangan kenal wanita-wanita yang lain ketika sudah punya istri. Walaupun tidak punya istri nggak boleh sebenarnya, menikah saja kan begitu. Nggak ada, Islam tidak membolehkan itu yang namanya pacaran. Makanya tutup pintu-pintu itu. Misalnya seorang laki-laki punya aktivitas pekerjaan yang mungkin kadang-kadang harus apa begitu ya, teleponan, wapri, japri, tapi dalam hal bisnis ini, maka harus hati-hati jaga itu. Ya, begitu juga ya para wanita juga. Ya, jangan membuka pintu-pintu syaitan dengan menggunakan bahasa-bahasa, tanda-tanda, dikasih lope-lope, sementara dia sudah punya suami. Jangan seperti itu. Kalau memang dia tertarik dengan seorang laki-laki, ambil jalur syariat. Ambil jalur syariat. Panggil wali dia, Pak, kalau dia punya bapak. Ya kan seperti itu. Kalau tidak punya paman, Pak, datangi laki-laki itu. Aku melihat wajahnya sekali terbawa mimpi. Selesai. Ya kan? Tidak usah dicari-cari berapa nomor HP-nya. Ini jahat seperti itu. Itu cara-cara setan untuk menggelincirkan kehormatan manusia, kesucian manusia. Kalau dia seorang wanita tertarik dengan laki-laki, panggil walinya, dia punya wali. Ya, atau keluarganya lah yang bisa menghubungkan dia atau menjodohkan dia dengan laki-laki itu. Enggak peduli dia mau punya suami atau tidak, aku jatuh cinta. Namanya sudah jatuh cinta. Udah terbawa-bawa mimpi. Ya, berapa kali aku mimpi ngelihat wajah dia terus. Ya kan? Misalnya seperti itu, sudah langsung datangi. Suruh keluarganya datangi. Berbicara dengan keluarganya, dengan laki-laki itu. Nanti si laki-laki itu nanti yang berbicara dengan istrinya. Oh, insya Allah saya yakin kalau memang benar murni tanpa jalur keharaman ya, tanpa jalur keharaman. Karena saya pengalaman dengan ya orang-orang yang betul-betul berpoligami, Allah bantu keluarganya. Betul-betul terbentuk keluarga yang poligami itu bukan settingan, bukan karena duniawi, ya, bukan hanya sebatas karena harta, walaupun itu menjadi faktor penting, gitu ya, itu menjadi faktor penting, tapi tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Ada yang memang karena dasar memang senang begitu, sudah sama-sama cinta, sehingga si istri yang pertama pun nggak bisa menolak apa-apa lagi, kan begitu. Dia nggak bisa menolak karena memang jalur yang ditempuh semua jalur syariat, nggak ada main di belakang, kan begitu. Main kucing-kucingan itu. Yang jadi masalah itu kalau ada kucing-kucingan, itu susah itu, nanti masalah itu, pasti masalah itu. Saya yakin itu masalah. Kalau tidak masalah ketika meninggalnya, baru tercuat ya kan? Baru terkuat bahwasanya, wah dia sudah punya istri lagi, bertengkar, rebutan harta. Masalah kan? Meninggalkan masalah, bukan meninggalkan doa-doa kebaikan bagi keluarganya. Meninggalkan doa hujatan-hujatan. Suaminya meninggal dunia, lalu dia katakan kurang ajar suamiku, padahal udah meninggal dunia. Padahal sebenarnya dia sudah diberikan kebaikan oleh suaminya berpuluhan tahun, kebaikan suaminya. Tapi demikianlah kesalahan suaminya dalam perkara ini, dia nikah sembunyi-sembunyi, meninggal. Bahaya seperti itu, jemaah. Jangan dikira ada kok ustadz yang membolehkan, ya kan? Ada kok ulama yang membolehkan. Bukan hanya itu, mereka berfatwa karena melihat maslahat yang besar. Ya, fatwa mereka itu umum. Coba rinci, datangi dan rinci kondisi Anda. Saya begini, punya ini, punya gini, begini. Saya yakin beda lagi nanti jawabannya. Kenapa? Karena yang diambil fatwa umum, sementara kasus per kasus, orang per orang, dengan istrinya, dengan keluarganya sama atau beda? Beda. Tipe kalau wanita istrinya si fulan A sama si fulan B sama si C beda. Nggak bisa fatwa yang satu ini dipukul rata. Walaupun secara pembahasan yang namanya poligami adalah hukum nikah, memang dia kembali kepada hukum pernikahan, syariat yang sangat dianjurkan. Menikah itu syariat yang dianjurkan. Ya, taib. Maka dari itu hendaknya, ya ini nasihat gitu ya, karena ini berkaitan dengan itu. Karena di sini beliau mengatakan seorang laki-laki lebih baik dan lebih mulia ini jika membandingkan.
dia menikah lagi berpoligami daripada berzina. Ini jika hanya sebatas membandingkan. Sama seperti perkataan para sahabat tentang masalah syirik. Ya, saya lupa Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu. Kalau tidak salah Abdullah Ibnu Abbas yang dia membandingkan, daripada saya melakukan kesyirikan, lebih baik saya melakukan dosa besar. Yaitu dengan cara, kalau bandingannya apa? Sumpah. Ya, kata dia la ahlif. Ya, la ahlifu 'ala Allahi kadziban. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, khairun li min an ahlifa ya ala ghairillah ya sidqan atau sadiqan atau kama qala. Kata sahabat waktu itu, pada saat itu dia katakan, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, tapi dusta. Ada nggak orang seperti ini? Ada aja kan? Ada itu. Demi Allah, ini barang paling bagus kau tak dapati dimanapun. Nah, sering dia para pedagang ya, demi Allah, dusta dia. Ini lebih aku sukai, ini lebih baik, kata sahabat Abdullah tadi, daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Ya, pada kasus yang sama, benar-benar ini barang paling bagus. Ini barang paling bagus kau tak akan dapati di tempat yang lain. Lalu dia mengatakan, misalnya demi langit dan bumi misalnya. Maka menurut Abdullah bin Abbas lebih baik tadi yang pertama, walaupun dusta. Mungkin orang yang dangkal pemahamannya, kan dusta, tapi menyebut nama selain Allah, berarti ini syirik. Nah kan begitu dia. Taib ya. Nah itu, ini kan membandingkan, bukan berarti sahabat menganjurkan kita untuk bersumpah palsu, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Nah ini hanya membandingkan seorang laki-laki dia menikah lagi poligami, jelas ini lebih utama daripada dia jatuh pada zina. Ya, makanya jangan dekati pintu zina. Kata Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan dekati pintu zina. Jangan chattingan sama wanita yang berlebihan hanya sebatas kebutuhan. Jangan terlalu lama melihat wanita-wanita, lama-lama jatuh cinta. Kan begitu. Biarkan saja secara alami, ataupun biarkan saja Allah yang meletakkan sendiri rasa cinta itu di dalam dada. Sudah itu saja. Artinya kita tetap menjaga kesucian. Terlihat wanita, palingkan wajah kita. Kan begitu. Itu kan nggak sengaja. Dimaafkan. Ya, tapi terbayang-bayang terus. Nah, kan itu masalah jadinya. Sudah. Nah, tempuh jalan syar'i, datangi walinya. Ketika walinya setuju, setuju, tapi saya sudah punya istri misalnya, nggak apa-apa. Si wanitanya juga setuju. Nah, bicarakan dengan istri, sampaikan dengan istrinya. Jangan dia nikah diam-diam, ya kan? Sampaikan ke istrinya. Ini bukan minta izin namanya. Ya, tapi sebagai suami, sebagai pimpinan, kewajiban dia wajib mengabarkan bahwasanya dia akan punya istri lagi, supaya nanti istrinya tahu bahwa semenjak nanti suaminya menikah lagi, pembagian hari sudah tidak seperti sebelumnya. Ya, jangan hanya menempuh jalan saudah saja, ya kan? Tahu jalan metode saudah yang apa? Yang diberikan hak harinya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, kan begitu. Ya, jadinya apa? Akhirnya seperti ya bahasa saya itu kayak kucing-kucingan. Menikah lagi tapi kamu nggak dapat jatah hari, kan begitu. Loh kenapa begitu? Boleh kok, dulu pernah, yang penting setuju si wanitanya. Aisyah juga pernah dapat begini, yang penting kamu setuju. Kamu tetap saya biayai, tetap menjadi istri saya, tapi untuk jatah hari tetap istri pertama saja, kamu tidak. Ya, hanya sewaktu-waktu saja nanti saya datangi.
Nah gitu, biasanya kan seperti itu. Biasanya yang saya tahu itu. Ini bukan cara yang baik seperti itu. Ya, karena sudah menunjukkan ketidakadilan seperti itu. Tidak adil, dalam artian tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kabarkan si istri bahwasanya dia sudah punya istri lagi, karena nanti akan banyak yang berkaitan dengan itu. Resiko kematiannya tadi itu, dia meninggal dunia, kan repot. Bukan meninggalkan kebaikan, tapi meninggalkan pertengkaran. Selesaikan dulu potensi bertengkarnya itu semasa dia masih hidup. Obroli dulu dengan istrinya. Kalau istrinya nggak setuju, ya itu biasa loh, umum wanita lah kan begitu ya. Wah, nggak setuju, ya maka dia bisa mencari cara-cara agar si istri bisa ikut serta di dalam kebaikan itu. Taib ya. Ini hanya pembanding saja, bukan berarti hal ini bisa dijadikan alasan. Sehingga ketika seorang poligami, saya mau poligami lagi, kenapa? Daripada saya berzina. Ya, makanya perlu ditanyakan, kenapa Anda khawatir berzina sementara Anda punya istri? Nah, kan begitu, itu pertanyaan jadinya. Walaupun ini dalam pembanding nggak apa-apa. Sama tadi. Ya, saya mau bersumpah kan begitu. Tapi bohong, tapi tetap dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya kan begitu ya. Kenapa harus bohong? Jujur aja kan begitu. Apa yang mendorong Anda? Kecuali tadi darurat lah begitu ya. Ada hal-hal yang bersifat darurat. Nah, itu. Tapi itu juga bukan dijadikan alasan sebenarnya. Artinya, apakah menunggu harus ada alasan dulu baru boleh poligami? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Artinya boleh saja. Selama si laki-lakinya punya kemampuan, silahkan menikah. Itu dia. Tidak menunggu sampai ada alasan darurat. Cuma tadi menurut saya yang agak heran, karena memang sini disebutkan alasannya daripada berzina. Saya bilang, kenapa Anda bisa terdorong berbuat zina atau menjadikan itu sebagai alasan? Artinya tidak usah pakai alasan itu. Anda menikah saja dengan alasan syar'i bahwasanya dibolehkan menikah lagi bagi laki-laki yang mampu. Kan itu kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab. Ya kan itu kan? Makna syabab ini apakah yang sudah beristri 1, 2 atau yang belum beristri? Itu kan tidak dirinci oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Ini di pembahasan awal ya, sudah kita jelaskan ini. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, perhatikan ini, coba perhatikan. Ya, ini kita murojaah lagi ini. Man istata'a minkum al-ba'ah, siapa saja di antara kalian punya kemampuan untuk ba'ah. Lihat lagi pembahasannya di awal-awal, ada di sini. Ya, beliau menafsirkan ba'ah itu ada berapa? 2. Jadi kalau udah mampu yang 2 ini, silahkan menikah. Baik itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang penting bukan kelima. Nah itu ya. Ba'ah, nanti lihat lagi tafsirannya yang udah kita jelaskan. Makna ba'ah itu mampu 2 hal. Nah itu saja sebenarnya sudah cukup alasan bagi seorang laki-laki untuk menikah yang kedua. Kalau misalnya dia sudah melihat ada kemampuan pada dirinya, lalu di sana ada mawani, nah itu dia, ada penghalang-penghalang, maka singkirkan dahulu penghalang-penghalang itu. Karena walaupun menikah yang pertama, bisa saja dia mendapati mawani, bisa saja dia mendapati penghalang, bisa saja. Ada seorang pemuda sama sekali belum pernah menikah, dia sudah mampu ba'ah tadi, terpenuhi 2 ketentuan ba'ah tadi misalnya. Ya. Tapi di sana ada penghalang sehingga tidak boleh dilaksanakan. Memang seperti itu kaidah-kaidah dalam Islam. Bahkan jangankan masalah menikah ya, menjatuhkan hukuman kafir keluar dari Islam, kalau masih ada penghalangnya, maka tidak boleh dijatuhi hukuman kafir kalau masih ada penghalangnya. Nah itu dia. Apa di antara penghalang yang paling sering? Menghalangi
vonis kafir itu al-udhru bil jahl. Ya, karena masih ada kedangkalan ilmunya tentang Islam, tentang perkara kufur yang dilakukan. Nggak boleh dijatuhkan hukuman kafir. Ya sama tadi, mungkin si istri, mungkin keluarga atau keluarga dia sendiri belum begitu paham tentang kehidupan poligami. Dia kira kehidupan poligami semacam atau semisal apa yang dibicarakan manusia di media sosial. Dia tidak bahas, suaminya juga tidak menjelaskan. Nah, ini penghalang namanya. Makanya singkirkan dulu kejahilan ini. Singkirkan dulu kejahilan ini. Kalau kejahilan ini sudah terangkat dari istrinya, dari keluarganya, saya yakin sebagaimana berhasilnya sebagian kaum laki-laki dengan poligaminya. Taib ya. Nah, ini kita lanjutkan. Dalam Islam, seorang laki-laki lebih baik dan lebih mulia jika menikah lagi berpoligami daripada dia berzina ataupun melacur, karena zina adalah dosa besar, perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu. Ya, jadi jangan dekati zina. Saya mengingatkan diri saya dan semuanya para laki-laki dan semuanya para wanita, muslimin dan muslimat, berusahalah untuk menjauhi pintu-pintu zina. Ya. Allah tidak langsung mengatakan wala taznu, kata Allah, jangan kalian zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Al-qarib, kata-kata qaraba, jangan dekati. Jadi apabila kita bermuamalah dengan lawan jenis, silahkan kalau memang itu kebutuhan yang enggak mungkin kita menghindarinya. Ya, tidak mungkin. Ada hal-hal yang enggak mungkin kita menghindar dari berinteraksi, bercakap-cakap, ngobrol secara langsung dengan wanita atau lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan istri kita misalnya. Ada saja saat-saat itu kita terdesak, seperti di pasar, di luar rumah, bahkan di dalam lingkungan bersama tetangga. Tapi tetap tutup pintu-pintu zina itu. Baik yang laki-laki ataupun perempuan, terutama dari kalangan perempuan, ya, sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala agar wanita saat berbicara dengan orang lain yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya, ya, wala takhdu'na bil qawli, kata Allah Ta'ala, jangan kalian sengaja melembut-lembutkan suara saat berbicara kepada laki-laki lain, laki-laki asing, sehingga rusaklah hati mereka. Nah, ini dilembut-lembutkan. Itu yang membuat kacau guncang pikirannya kaum laki-laki dengar suaranya. Nah, itu dia. Baik itu saat menelepon, saat berbicara. Bukan juga ini maksud berarti harus dibentak Ustaz. Bukan. Ya. Ketika ada yang bertamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Nah, gitu, terkejut juga lagi. Wih, mengusirkah ini, kan begitu. Nanti salah paham juga. Maksudnya tidak perlu, ya taulah ya, saya nggak bisa mencontohkan. Ada kan gaya nada suara wanita itu yang memang bahaya, yang itu sebenarnya hanya untuk suami. Kadang-kadang ada aneh juga sama suami, tegas. Apa sih mas? Nah begitu ya. Kenapa sih kamu? Nah gitu, agak nadanya tinggi. Tapi begitu nanti laki-laki yang lain yang tanya, ada apa pak? Bernada sudah. Kenapa nggak sama suami seperti itu? Ya kan? Jangan terbalik sama suami yang demikian. Rayu pokoknya seperti rayuan Pulau Kelapa. Ya, lembutkan suara itu supaya suami tergoda. Nah, jangan sebaliknya, jangan dibalik. Sama laki-laki asing, jangan seperti itu, rata saja, tegas saja, ya. Baik itu mungkin dalam hal muamalah di luar, beli apa, kan begitu. Sekian, walaupun ya kalau misalnya, wah ini nggak sesuai dengan Ustadz, ada namanya strategi marketing,
Ya, dalam hal strategi pelayanan, melayani itu harus lembut-lembut. Ya, namanya ilmu muamalah umum mubah, jangan sampai mengalahkan syariat. Jangan sampai mengalahkan syariat. Tetap syariat yang lebih kita pegangi. Itu dia. Taib ya. Dan kita juga sebagai yang sudah faham, karena ada sebagian laki-laki awam itu justru berpandangan negatif. Kata dia, itu wanita-wanita yang bercadar kasar-kasar. Padahal bukan kasar-kasar, kan begitu. Ya, saya pernah dengar begitu. Padahal bukan kasar-kasar. Dulu waktu di pondok gitu ya. Wah, kasar-kasar. Takut saya ke sana gitu ya. Kenapa? Iya, nggak ada lembutnya suaranya. Takut gitu ya. Ada apa, Pak? Ada perlu apa? Segitu aja ya. Jadi takut katanya. Ya, namanya dengan keawamannya laki-laki yang belum tersentuh ilmu, ya wajar sajalah kan begitu. Tapi intinya selamat dari dosa. Maksud kita juga bukanlah yang Allah maksud itu untuk berkata-kata kasar, bukan ya. Tapi tidak melembut-lembutkan sehingga menimbulkan penyakit hati pada laki-laki. Taib. Selanjutnya kata beliau, sedangkan keberadaan pelacuran dan wanita tunasusila ataupun pelacur atau penjajah seks komersial PSK justru merendahkan martabat kaum wanita. Jelas ini. Ya, ini sangat miris sekali. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita ingin survei ataupun saya dulu pernah sempat berbicara ini ya sama sesama mahasiswa itu ketika mau buat tesis gitu ya. Tapi kayaknya nggak jadi dia buat tesis masalah ini ya, kan harus ada data gitu ya, survei tentang masalah jual beli seks seperti ini ya, itu kan harus survei gitu. Nah itu kan kebanyakan jumlahnya, ketika jumlah itu banyak dari kalangan umat Islam, beragama Islam maksudnya, banyak wanitanya itu beragama Islam. Ini kan miris sebenarnya ya, miris sekali. Taib. Nah ini justru akan merendahkan martabat wanita itu sendiri, yaitu wanita muslimah, juga sebagai bentuk penghinaan bagi mereka serta akan menjerumuskan mereka kepada neraka. Nah, ini menjadi bahasanya PR pun ya, bisalah dibilang jadi PR lah bagi dai-dai, duat ya. Setidaknya ini gimana cara menyadarkan mereka agar keluar dari ya kubangan yang nista seperti itu. Ya, menjual belikan kehormatan dengan pekerjaan ya tunasusila seperti itu, pelacur ya, atau menjual kehormatannya. Karena itu berkaitan juga dengan, kadang kan dijadikan alasan itu berkaitan dengan ma'isyah ya, berkaitan dengan penghidupan yang kesusahan di antara mereka untuk mencari makan, untuk mencari penghidupan. Walaupun sebenarnya itu cuma alasan sebenarnya. Sebenarnya itu hanyalah alasan. Sekiranya mereka mau mencari yang halal, saya jamin yakin pasti ada. Ya, kalaulah yang diinginkan hanyalah tertutupi kebutuhan primer saja, dengan bekerja yang halal, insya Allah akan tertutupi. Yang menjadi permasalahan itu bukan kebutuhan hidup primernya, tapi gaya hidup. Ya, gaya hidup yang dia ikuti di zaman ini itu yang membuat dia nggak merasa cukup dengan yang halal, sehingga menempuhnya dengan mencari-cari jalan yang haram. Ya, untuk gaya hidup. Kalau benar-benar murni untuk kebutuhan hidup, saya yakin Allah akan mencukupi kebutuhan hidup dia atau anak-anak dia apabila dia berusaha mencari yang halal-halal saja. Karena Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala yang perintahkan, tidak mungkin Allah menyulitkannya. Faham? Allah Ta'ala yang perintahkan, tidak mungkin Allah menyulitkannya. Saya bawakan dalilnya. Ada dua lah misalnya, ataupun ada banyak yang menunjukkan itu. Di surat Al-Baqarah saja ya, di surat Al-Baqarah. Ketika Allah memanggil manusia, itu 168 mungkin ayatnya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, manusia yang Allah Ta'ala seru, bukan orang-orang berimannya saja, manusia, makanlah ya.
Kalau kita melihat kulu, ini kan bentuk verba, bentuk fi'il, bentuk kata kerja. Dan kata kerjanya itu bukan sebatas berita, informasi, tapi sudah kepada fi'il amr, sudah bentuk perintah. Makanya tadi saya katakan di awal, gak mungkin Allah memerintahkan kita untuk memakan yang halal toyib di muka bumi ini. Berarti kan harus cari, ya atau tidak? Harus dicari. Apa? Gak mungkin kita tiba-tiba makan, datang kepada kita, makanan itu datang kepada kita. Gak mungkin manna wa salwa datang turun dari langit. Berarti seakan-akan Allah mengatakan kerja, ya atau tidak? Kerjalah kalian, ya, bekerjalah kalian supaya bisa mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Allah perintahkan di sini. Makanya tadi saya katakan di awal, tidak mungkin Allah memerintahkan hambanya tapi Allah juga menyulitkan. Nggak mungkin. Allah yang nyuruh kita supaya memakan yang halal thayyib. Ini kan kebutuhan pokok, ya atau tidak? Makan kan itu kebutuhan pokok. Ya. Namun proses untuk mendapatkan makanan, fahamlah kita kan dikasih akal. Mana mungkin kita menuntut Allah, ya Allah kau perintahkan kami makan, mana makanannya? Sempit sekali pemikiran kita seperti itu. Maksud Allah Ta'ala agar kalian bekerja, tapi carilah yang halal saja, yang thayyib. Itu dia. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk kerja dan mengambil yang halal-halal saja, maka pasti Allah mudahkan. Jangan cari yang haram, dan jangan kita menduga bahwasanya yang halal itu susah. Itu yang jadi masalah. Sudah menduga yang halal itu susah, dikit hasilnya kalau mencari yang halal. Padahal bukanlah masalahnya itu pada dikit dan banyaknya, tapi ketidakpuasan mereka dengan yang halal. Karena itu tadi, mereka berpikirnya bukan hanya kebutuhan pokok, bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup di setiap zaman itu, ya seperti zaman sekarang ini. Ya. Atau masih dalam surah Al-Baqarah Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah enggak menyebut lagi halalnya, langsung yang thayyibnya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib saja dari yang kami rizkikan kepada kalian. Berarti Allah sudah siapkan perbendaharaan rizki yang thayyib itu untuk orang-orang beriman. Tinggal kita mengambilnya yang sudah Allah Ta'ala tetapkan tadi. Caranya bagaimana? Dengan sebab. Apa sebabnya? Ya udah bekerja yang halal saja. Karena kerja yang halal akan menghasilkan juga yang halal. Nanti membeli makanannya juga yang halal. Itu akan sinkron itu. Tapi kalau bekerja yang haram, hasilnya pasti yang haram juga. Maka nanti akan terbeli juga perkara-perkara yang haram, yang batil, yang menyia-nyiakan. Taib. Itu ya teman-teman semua. Kemudian kata beliau sini, di muka bumi ini tidak ada agama yang memperhatikan dan mengangkat martabat kaum wanita selain agama Islam. Islam memuliakan wanita sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Itulah dia Islam. Islam adalah agama satu-satunya yang Allah Ta'ala turunkan yang benar-benar memperhatikan wanita dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia sekalipun ada perhatian syariat Islam ini terhadap wanita. Apa contohnya? Apa bapak-bapak atau ibu-ibunya mungkin? Tapi tidak usah dijawab lah kok ibu-ibunya. Ya bapak-bapaknya, kira-kira apa perhatian syariat Islam sampai seorang wanita itu meninggal dunia? Dinafkahi. Udah meninggal dinafkahi? Bukan. Bentuk perhatian Islam sampai seorang wanita wafat sekalipun
menutup aurat. Hampir ya itu ya, berkaitan dengan masalah aurat. Ya, berkaitan dengan sampai masalah aurat sekalipun itu dijaga oleh syariat Islam walaupun sudah meninggal dunia. Ya, itu nanti bisa didapati dalam bab pembahasan mengurus jenazah wanita. Ya, makanya para salaf terdahulu, para ulama terdahulu, istri-istri Nabi, ketika mereka mengangkat jenazahnya, mereka akan menggunakan sekedup kubah penutup. Tapi ketika membawa jenazah laki-laki, dibuka sama mereka, kelihatan. Ya, bungkusannya itu kelihatan. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Kata ahlul ilm, untuk menghormati wanita. Karena walaupun sudah dikafani seperti itu, masih saja punya lekukan yang beda dengan tubuh laki-laki. Nah, yang muncul dari tubuh wanita walaupun sudah menjadi mayit itu tetap ada. Ya, fitnah yang ditimbulkan oleh tubuh wanita walaupun sudah meninggal dunia itu ada, dan Islam menjaga agar si wanita walaupun sudah wafat tidak menimbulkan fitnah sehingga ditutup. Nah, gitu dia. Cuma kalau Indonesia pukul rata semua. Mau jenazah laki-laki, perempuan, tutup aja semua. Gitu ya. Tutup aja kata mereka. Padahal tidak. Yang ditutup itu jenazah wanita. Kenapa? Itu tadi tubuhnya mereka itu walaupun dikafani dengan kain putih seperti itu bisa menimbulkan fitnah itu para jemaah. Sehingga mereka waktu itu istri-istri Nabi, kan istri-istri Nabi wafatnya kan belakangan. Itu ditutup, dibuatkan semacam kubah. Ya, penutup. Dan cara mengangkatnya, mengiring jenazah ke kuburan, jenazah wanita mereka bedakan ketika menggotong jenazah laki-laki. Ini perhatiin juga nih bapak-bapak, gitu ya. Jangan nanti harus cepat. Tidak boleh, walaupun sudah wafat, maka perlakukan dia seperti masih hidup. Cara membonceng wanita berkendaraan itu nggak sama kayak membonceng laki-laki. Nah, begitu ya. Kalau Anda membonceng laki-laki, boncengan laki-laki ataupun teman laki-laki, kemudian antum kayak siapa pembalap itu? Rossi ya. Antum bawa seperti itu, senang aja dia akan tambah teriak dia. Jangan coba-coba perempuan, bisa berdosa kita. Nggak boleh. Nabi pernah menegur Anjasyah ketika terlalu laju membawa unta, di mana di belakang unta itu ada istri Nabi. Ya Anjasyah, ya pelan-pelan kata Nabi SAW. Ruaidan, qawarir, pelan-pelan ya Anjasyah, karena yang kau bawa itu gelas-gelas kaca. Nah, gitu kata Nabi. Jadi sampai meninggal sekalipun dulu jenazah wanita ketika dibawa itu agak pelan. Makanya harus tahu ini jenazah laki-laki atau perempuan, kan itu tujuannya supaya bisa menerapkan. Begitulah syariat Islam sampai menjaganya itu udah meninggal seperti itu. Ya, auratnya, cara bawanya. Tapi kalau jenazah laki-laki, wah laju mereka, cepat jalannya. Tapi perempuan biasanya agak lama. Ya, saya juga pernah berapa kali ikut ngantar jenazah di Madinah ya, ke Baqi, biasanya habis subuh saya ikut. Itu akan ada gitu. Mereka akan minta nisa ya ikhwah, kata dia. Perempuan ini ya ikhwah. Agak panas. Begitu dia pakai sekedup biasanya. Begitu udah dibuka sekedupnya, ya orang-orang luar tuh nggak paham, ya kan, yang ikut ke situ. Tapi orang-orang yang asli yang paham, ahlul ilmu misalnya, para mahasiswa yang ikut serta di situ, paham dia akan malingkan wajahnya, kan? Takut terlihat lekukan tubuh jenazah tadi. Tapi yang nggak paham dia melotot aja, kan begitu. Namanya nggak paham. Itulah dia. Itulah bedanya berilmu dengan tidak berilmu para jamaah. Dia melotot aja begitu, padahal udah dibilang, mungkin dia nggak bisa bahasa Arab kali ya. Kalau bisa, sampai udah diletakkan jenazah, dibuka sekedupnya, akan ada yang bilang nisa katanya gitu. Ini perempuan. Yang paham dia akan palingkan wajah, ya kan begitu dia. Sampai benar-benar jenazahnya dimasukkan, baru dia mengarah ke lahat lagi, ke kuburan lagi.
Nah begitu dia. Itulah Allah muliakan Islam tadi. Yang menjadi masalah ketika umat Islamnya nggak punya ilmunya, nggak diterapkan syariat Islam itu yang mengganjal. Taib ya, itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kata, benar apa kata beliau di sini ya? Di muka bumi ini tidak ada agama yang memperhatikan dan mengangkat martabat kaum wanita selain agama Islam. Islam memuliakan wanita sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Akan kita dapati itu para jemaah. Dari dia lahir sampai dia wafat itu diperhatikan oleh Islam. Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain. Ya, seperti masalah iddah. Masalah iddah ya. Ini salah satu contoh. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dari syariat dulu itu 1 tahun. Pada umat Nabi Muhammad SAW diringankan. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari saja. Jadi 1/3 dikurangi 2/3 ya, 2/3 dulu ya kata Nabi. Karena Nabi mengatakan ini ketika menegur seorang wanita saat ingin berdandan padahal suaminya baru wafat. Suaminya baru wafat, lalu ibu si wanita tadi minta izin kepada Nabi untuk didandani sedikit, kasih celak karena dia nangis kan begitu ya, bengkak. Ya, kata Nabi jangan, tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Tidak tahukah kalian, wanita terdahulu dari umat terdahulu ketika suaminya meninggal dunia masa iddahnya 1 tahun. Jadi Nabi ingin menyebutkan syariatku ini itu sudah banyak diringankan. 4 bulan 10 hari saja sabar. Nah gitu dia. Ya, jadi itulah bukti pemuliaan. Diringankan tapi tetap dimuliakan, dijaga. Nah, itu ya. Jadi Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain. Wanita dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wanita muslimah pada masa bayinya mempunyai hak disusui. Sama enggak seperti laki-laki? Sama. Mendapat perhatian dan sebaik-baik pendidikan. Dan pada waktu yang sama ia merupakan curahan kebahagiaan dan buah hati bagi ibu dan bapaknya serta saudara laki-lakinya. Ya. Ini sudah 11:30. Taib ya, ini ana rasa cukup. Untuk materi nanti kita sambung lagi sampai di sini ya. Masih ini kita akan melihat nanti beberapa uraian tentang Islam memuliakan wanita. Ini sampai di bold hitam ini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk pembacaan materinya. Dan saya rasa ini memang sangat penting ya bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita dalam Islam, karena ini bukan bahasan khusus untuk wanita tapi untuk umat Islam agar satu dan yang lainnya saling memperhatikan ketika mereka bermuamalah antara laki-laki dan wanita. Tapi sampai di sini dulu untuk materinya karena waktu zuhur ana rasa sudah lebih cepat ya, khawatir nanti terlalu mepet waktu zuhur. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri, silahkan tafadhalu jika ada yang bertanya terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, karunia dan kasih sayang serta hidayah pada Ustaz beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Tapi di sini ada pertanyaannya. Ustaz, bagaimana seorang istri yang akan menghadapi operasi patah tulang belakang? Syafahullah, syifaan ajilan. Yang istri ini di hatinya merasa takut dan merasa khawatir tidak maksimal dalam pelayanan pada suaminya pasca operasi. Bagaimana menghilangkan rasa takut dan yakin pada takdir, dan apa doa ketika operasi nanti agar hati semakin kuat? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas penjelasannya. Taib ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan musibah. Ya, namun di sisi lain berkaitan juga dengan tanggung jawab seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya ataupun keluarga. Alhamdulillah saya menilai ini sebuah kebaikan ya. Ketika ada seorang wanita yang berstatus istri, masih memiliki suami dan ada anak misalnya, atau masih memiliki keluarga, lalu dia masih berpikir tentang tanggung jawabnya. Ya, maka insya Allah innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal-amal manusia itu Allah Ta'ala menilainya dari niatnya terlebih dahulu. Kalau seorang wanita atau seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, di dalam hatinya meniatkan untuk bisa tetap terus menjaga tanggung jawabnya sebagai istri, maka walaupun nanti pasca operasinya ada tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan lalu terhalangi baginya untuk mengerjakan karena al-uzru bil marad, ya, al-uzru bil marad, karena uzur sakitnya tadi, maka insya Allah Allah Ta'ala tetap memberikan ganjaran pahala bagi dia semisal dia mengerjakannya secara sempurna. Itu ya Ibu. Jadi kalau ada seorang wanita sudah berpikir dia bahwa ada tindakan medis yang harus dia jalani karena dia mengalami sebuah penyakit yang berat di mana harus menjalani ya al-amaliyah jirahiyah, yaitu operasi ya dengan sayatan-sayatan di badannya misalnya ya, di tubuhnya, sehingga ini akan mengurangi nanti geraknya, aktivitasnya secara otomatis, maka akan terkurangi juga nanti tanggung jawab dia sebagai seorang istri yang biasa di rumah mengerjakan ini, mengerjakan itu sebagai bukti tanggung jawab dia. Maka insya Allah apabila wanita tersebut merasa tanggung jawabnya masih tetap ada pasca operasi nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menghukumi dia telah memenuhi tanggung jawabnya. Kenapa? Karena itu tadi, dari awal dia memang sudah terbiasa dengan amalan itu, satu. Kedua, saat tertimpa uzur sakit tadi, dia juga masih ada rasa cemas. Kecemasan ini bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya, tapi justru ini bukti tanggung jawab. Sama seperti ketika kita misalnya di dalam sebuah peristiwa, di dalam sebuah kejadian, atau di dalam sebuah perjalanan, rasa khawatir kita nggak bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Ya itu tidak? Ada nggak rasa seperti itu? Ada. Sampai-sampai kita pengen 4 sajalah walaupun safar. Gitu ya. Sebenarnya itu salah kan begitu. Tapi ada poin penting di sana. Kenapa? Rasa tanggung jawab, khawatir melalaikan sholat. Nah Allah Ta'ala tetap mengganjar dia sempurna walaupun dia kerjakan berapa? Dua, zuhur dan asarnya. Nah itu dia. Nah begitu juga sakit. Sakit itu merupakan uzur. Dalam hal puasa juga Allah Ta'ala sudah mengatakan demikian. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, ada hari-hari tertentu, siapa saja yang sakit ataupun safar boleh dia enggak puasa.
Tapi dia tidak dicatat sebagai pelaku dosa ketika meninggalkannya, sebagaimana orang yang mampu meninggalkan puasa berdosa besar. Nah begitu juga si wanita ini, dia tidak dikatakan berdosa saat dia tidak bisa melayani suami, tidak bisa melayani anak-anaknya sebagaimana biasanya karena sakit. Dia merasa khawatir dengan hal itu, maka kekhawatiran ini selama itu sebatas khawatir dengan tanggung jawabnya, maka insya Allah akan menyempurnakan pahala dia sebagaimana biasanya. Ya, dia dihukumi sama seperti saat dia sempurna. Itu ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian bagaimana menghadapi ini semuanya? Hadapi dengan penuh kesabaran. Itulah kunci utama ketika Allah tabaraka wa ta'ala memuji-muji orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, kata Allah. Beri kabar gembira ya Muhammad bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini password. Nah, ini sering pernah saya bahas ini ya, atau sebelumnya. Ini password, ini kaidah utama. Saat ibu ini ataupun kita mendapatkan pertama kali musibah, ingat password ini. Langsung masukkan password ini pada channel Allah Subhanahu wa taala agar terhubung kita langsung dengan pencipta. Langsung katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil memahami maknanya. Ini sudah cukup panjang saya kupas di kajian 40 kaidah menghadapi masalah ya. Di kaidah pertama ini, password utama kita ini. Saat tertimpa musibah apapun, maka langsung gunakan password ini. Kalimatus sir. Jadi saran saya, ucapkan ini Bu, sebagaimana sudah dicontohkan secara langsung oleh pendahulu kita yang utama, orang yang pertama-tama ikut serta masuk Islam bersama Rasulullah, yakni keluarganya Abu Salamah. Saat Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah memeluk Islam di awal, ya, memeluk Islam di awal sebelum hijrah ke Madinah, wafat Abu Salamah. Lalu Ummu Salamah teringat dengan wejangan Nabi. Dia ucapkan password ini secara langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil kita fahami maknanya. Ya, hayati maknanya. Karena itu yang paling utama saat kita menyebutkan zikir-zikir tadi. Saat kita mengucapkan subhanallah, apa yang kita maksud dengan ucapan itu? Mensucikan Allah. Beda ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya kan itu ya. Beda ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Alhamdulillah. Nah begitu juga beda maknanya saat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena momennya berbeda. Saat tertimpa musibah nggak mungkin alhamdulillah, kan begitu ya. Tapi itu mungkin saja. Ya, atau kurang tepatnya lah begitu ya, kurang pas di dalam menempatkan kalimatnya. Karena memang diantara ini bahasanya lain nanti ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu puncak dari musibah yang beliau hadapi, beliau akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, tapi ini untuk bagi kita di awal, dimaksudnya di awal. Innamas sabru 'indas sadamatil ula. Kesabaran itu di awal. Nah, gitu ya, di awal seorang terkena musibah tadi. Jadi itu di antara cara menghadapinya ya. Jadi supaya rasa takut tadi benar-benar murni, itu hanya rasa takut, khawatir kalau dia nanti tidak menjalankan tanggung jawabnya, dan ini justru rasa takut yang baik. Tapi jangan menjadi momok gitu maksudnya, sehingga membuat dia itu trauma. Nah itu ya, jangan sampai membuat dia trauma. Nah, jadi kalau udah trauma nanti kan banyak runtutan dan ininya gitu ya, bisa sampai kepada nanti stres, depresi, jangan, putus asa. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu bahaya.
Oleh karena itu langsung kita kasih password supaya kita terkonek langsung dengan Allah dan Dia menurunkan pertolongannya. Langsung Allah menyalurkan pertolongannya kepada kita yang sedang tertimpa musibah. Nah itu. Nanti berlanjut dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung nanti kita tambahi lagi qaddarallahu wa ma syaa fa'ala dan kalimat-kalimat yang lainnya yang itu menunjukkan kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga izin bertanya Ustaz, Islam memuliakan wanita sampai mereka sudah wafat. Apakah ada pemuliaan wanita lagi saat sudah di padang mahsyar atau pelakunya sama seperti laki-laki? Ya, kalau untuk di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur itu tidak ada yang membedakan satu dan yang lainnya kecuali berdasarkan amal-amal mereka saja. Ya, tidak ada yang membedakan mereka, bukan lagi masalah laki-laki perempuan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa terkejut ketika Nabi mengatakan bahwa ketika nanti manusia dibangkitkan dari dalam kubur, maka semua dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Ya, dalam keadaan telanjang. Terkejut Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana satu dan yang lainnya saling melihat? Nah kan gitu kan, ini kan pertanyaan yang apa ya, yang natural lah begitu ya, duniawi. Karena memang seperti itu kondisi duniawi. Maka apa kata Rasulullah? Urusan hari itu lebih penting daripada memperhatikan kondisi orang lain. Jadi sampai-sampai Allah ingin membuktikan huru-hara dan ketakutan yang menimpa manusia di mahsyar saat semua dibangkitkan dari dalam kubur, membuat mereka enggak perhatian dengan aurat orang lain. Sampai-sampai Allah mengatakan ya firru, kan begitu ya, ya firrul mar'u min akhi, ya dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan seperti yang disebutkan dalam ayat, seorang itu akan lari, enggak peduli dia dengan saudaranya, ayah, ibunya, siapapun enggak peduli, karena dia berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Sampai-sampai kata Nabi, urusan hari itu sangat-sangat besar sampai enggak perhatian lagi dalam masalah telanjangnya orang, enggak berkhitannya, enggak perhatian itu lagi. Itu membuktikan ya, dan bahkan hari ini saja saya pernah mengalami gempa 2006 di Yogyakarta, saya di sana. Ya, dan pondok pesantren kita waktu itu hancur. Ya, masjid kita kan gini ya di bawah ya. Di atasnya kan ada bangunan, ada kayak void gitu ya. Itu dindingnya jatuh, kita harus menghindari dinding yang jatuh itu. Ya, setelah kita berkumpul di lapangan itu, benar-benar ada seorang suami meninggalkan istrinya. Ya kan begitu ya, meninggalkan istrinya karena gempa itu. Ya, bahkan ada yang salah nangkap istri. Ya, memang setelah itu kita ketawa, tapi pas sebelum itu mana mungkin ketawa. Dia tarik, ayo. Kan begitu ya, ayo, karena waktu itu ada kajian subuh itu. Saya bukan istrimu, gitu ya, sampai ada seperti itu kejadiannya. Ya, sampai seperti itu. Jadi benar-benar itu masih di dunia para jamaah. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Jadi untuk di akhirat memang tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada lagi pemuliaan ini karena masing-masing sesuai dengan amalnya ketika dia dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di mahsyar. Wallahu a'lam. Ngerasa cukup dulu ya sampai di sini karena waktu sudah mendekati zuhur. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.